Halo pemirsa Infinity Bali Channel. Kali ini para pemirsa akan ditemani oleh aku, Nana. Pada episode ini, aku akan mengajak pemirsa ke berbagai resto unik yang ada di Bali. Mulai dari restoran dengan pemandangan sawah hingga restoran yang berada di dalam rumah. Penasaran? Ikuti aku di Infinity Bali Channel. Halo pemirsa Infinity Bali Channel, kembali lagi bersama aku Nana. Sekarang aku lagi di Badung, di daerah Mambal nih pemirsa. Di belakang aku ada restoran barbecue yang view-nya langsung ngadep ke sawah. Mau tahu nggak ada makanan apa aja di sini? Ya ikuti aku. Asap Smoke and Barbecue, sebuah restoran yang berlokasi di daerah Mambal ini, menawarkan pemandangan yang masih asri. Angin yang berhembus menambah kenyamanan tersendiri ketika makan di sini. Selain pemandangannya, resto ini memiliki makanan-makanan yang sangat lezat. Tapi sebelum aku icip-icip makanan di sini, aku akan ngajak kalian untuk lebih kenal sama Pak Sanca. Beliau adalah pemilik dari Asap Smoke and Barbecue. Oke, nama saya Dwi Sancaya. Saya adalah owner dari Asap Smoke and Barbecue. Filosofi nama Asap itu sebenarnya dari proses masak yang emang dari produk kita sendiri. Jadi kita punya smoke meat yang emang proses masaknya itu dengan cara diasapkan. Jadi itu dasar dari kita kasih nama Asap. Kalau Asap itu berdiri itu tahun 2022 Desember, kita di tanggal 25. Kalau konsep untuk pengunjung sih kita sebenarnya lebih pengen untuk family sih, sama untuk yang bisa sharing gitu sama keluarga. Kalau best seller kita tuh terutama ada di smoke meat, kita ada beef brisket, terus untuk smoke meat yang lain kita punya pork belly, smoke chicken, dan untuk grill kita punya pork ribs. Kisaran harganya kita mulai dari 50.000 sampai 100.000-an. Kalau untuk daging ayam, daging babi kita pakai yang lokal. Kalau untuk brisketnya atau daging sapinya itu kita pakai yang US. Perbedaannya jelas di menu. Kalau kita proses masaknya kita menggunakan pit smoker, itu memerlukan waktu kurang lebih 12 jam. Untuk beef brisket itu kita 12 jam, jadi dagingnya itu tidak langsung kena api, dia cuma pakai hawa panas dari api itu sendiri. Harapan ke depan sih semakin banyak orang yang mengenal smoke meat, karena selama ini kan banyak yang mengenal grill, tapi untuk smoke meat belum banyak yang tahu. Wah, makanannya sudah tiba. Penasaran banget sama cita rasa dari beef brisket dan juga jus semangka yang dihiasi oleh kupu-kupu dari kulit semangka. Cantik banget kan? Langsung aja, mari cop. Nah pemirsa Infinity, sekarang di hadapan aku udah ada nih menu-menu makanan dari restoran ini. Yang pertama ada smoked beef brisket palette. Yang selanjutnya ada pork ribs. Selain itu ada minuman juga, ada orange juice. Setelah itu ada watermelon juice. Sekarang aku mau coba ini makanan yang ada di sini. Mulai dari smoked beef belly.
Ngocok ke sausnya dulu ya. Rasa lembut dagingnya itu dikasih saus barbecue tuh pas banget. Sekarang aku mau nyobain pork ribsnya. Lihat. Ini ada tulang mudanya guys. Ini BTW ini lembut banget ya. Untuk dipotong tuh gampang kali. Enak banget. Dagingnya lembut, diisi pakai saus barbecue. Best combo banget. Nah, pemirsa, sekarang aku mau lunch makan dulu ya. Dah. Setelah yang mau lewat satu ini, aku akan ngajak pemirsa dari rumah ke sebuah restoran yang menu andalannya itu adalah makanan khas Bali. Dan uniknya, resto ini berada di dalam kebun. Penasaran? Stay tune di Infinity Bali Channel. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada Terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada, karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti petualangan seru dan menambah wawasan. Tetap panjang sekali ini sampai putar. Menjelajahi sudut-sudut unik di Amerika Serikat. Seperti kita katakan itu sebenarnya semakin berkembang ya di Amerika Serikat. Dan mereka menunjukkan, aduh aku porsinya gede banget. Saksikan Vlogger on the Road setiap Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Nah pemirsa, sekarang kembali ke pusat kota habis makan dengan view persawahan. Sekarang aku mau ajak para pemirsa makan di tengah kebun di daerah Hayamuruk Denpasar. Yuk sekarang ikutin aku. Berlokasi di Jalan Hayamuruk nomor 212 Denpasar, Bali, warung di kebun hadir dengan konsep tradisional. Tempat ini menawarkan sensasi makan di tengah kebun yang asri. Proses pembuatan menu yang ada di sini masih tradisional loh pemirsa. Contoh saja pembuatan es daluman ini yang masih diperas dengan tangan. Tapi tenang aja, sudah terjamin kok kehigienisannya.
Aku berkesempatan bertemu dengan pemilik warung di kebun. Beliau bernama Sri Yuliartini. Yuk, kita tanya-tanya seputar resto ini. Nama saya Made Sri Yuliartini, pemilik warung di kebun. Nama warung di kebun ini kita ambil karena ya sederhana banget, karena ada di tengah-tengah kebun. Dulu kita bingung mencari nama untuk warung kita, akhirnya kita pakai nama warung di kebun ya karena memang adanya di tengah kebun kita sendiri gitu. Jadi dulu kita memang menjual tanaman, macam-macam tanaman, tapi akhirnya kita combine dengan diisi warung. Akhirnya kita pakai namanya warung di kebun, simple aja. Kalau di sini tanamannya macam-macam sih, ada bunga-bunga, berbagai jenis bunga, ada juga palem, ada monstera, ada Kamboja dan lain-lain, macam-macam jenisnya. Kita bibit sendiri juga, kita datangkan dari Jawa, terus kita pilah-pilah, kita bibit sendiri. Konsepnya adalah konsep tradisional, jadi warung kita benar-benar tradisional, makanan, minumannya juga yang benar-benar di sini kita nggak jual kayak teh botol, kita jual yang memang tradisional banget, kayak misalnya es teh, daluman yang kita peras sendiri dari daun daluman. Kalau di sini kita karena yang paling best seller di sini adalah lontong serapah. Jadi lontong serapah itu adalah makanan khas negara Kabupaten Jembrana. Jadi lontong isi sayur-sayur, ada 6 macam jenis sayur, disiram pakai bumbu telengis. Telengisnya itu kita masak sendiri pakai kayu bakar. Lokal sih, cuman ada juga sih guide-guide yang bawa tamu dari luar. Mereka biasanya interest banget dengan makanan tradisional begini dan ingin melihat prosesnya langsung. Kadang kalau kita pas lagi buat lengis itu, mereka videokan. Yang membuat beda karena kita mengedepankan makanan tradisional otentik yang benar-benar otentik banget. Jadi jarang ada gitu karena prosesnya juga rumit. Kalau zaman sekarang kan susah untuk mencari lengis. Lengis itu kita masak sendiri. Ya, mudah-mudahan harapan ke depannya warung kita bisa semakin berkembang, semakin diterima oleh masyarakat, semakin dikenal oleh masyarakat luas. Wah, ternyata begitu pemirsa. Dan langsung saja aku pesan tipat serapah, belayang raja yang merupakan makanan khas Beleleng. Aku juga pesan tipat pelecing kelengis. Wah, ilorku udah netes nih. Markicap. Nah pemirsa, sekarang di hadapanku udah ada menu-menu bestseller yang ada di warung di kebun. Yang pertama, ini menu tradisional khas Bali namanya tipat serapah khas Jembrana. Oke, yang selanjutnya ada belayang raja. Yang selanjutnya ada tipat pelecing telengis. Ini unik banget nih, ada telengisnya. Misalnya kalau di Bali tipat pelecing itu tanpa telengis. Ini pertama kali aku ngeliat tipat pelecing isi telengis. Oke, selanjutnya minumannya ini ada es tape kacang hijau. Habis itu ada es campur. Menggugah selera sekali. Yang terakhir ada es daluman. Dan dessertnya ada
jajan Bali. Biasanya nih pemirsa, kalau jajan Bali ini, kalau di Bali biasanya dipakai sarapan ya, tapi di sini dipakai disap. Sekarang aku mau coba yang paling best seller, yaitu tipat serat. Coba dulu nih. Kayak lontong. Ini ada ayam. Ini ayamnya. Kita sayur. Bumbunya juga jangan lupa. Rasanya gurih, ada manisnya itu dari telengisnya ya, dari kelapa, santan kelapa itu yang dijadiin telengis. Nikmat, enak banget. Bagus sekali. Selanjutnya aku mau nyobain tipat pelecing telengisnya. Oke, ada tipatnya. Aduk dulu, ada toge, ada kacang panjangnya. Rasanya segar karena ada tomat, terus ada rasa-rasa creamy dari kain tengisnya gitu, dari tengisnya. Yang terakhir aku mau coba belayak raja. Ini ada kulit ayam. Ada ayamnya juga berapa? Nah, makan. Sampai terlalu enak kan ya, enak banget. Biasanya kalau belayak budaleng itu dia kuahnya dominan sedikit kental ya, tapi yang kalau ini dia encer. Sekarang aku mau cobain minuman yang paling unik, yaitu es tape kacang hijau. Kan? Es tape ini dominan rasa tapenya timbang kacang hijaunya. Terus dikasih es itu memang paduan yang paling bagus, yang paling best. Sekarang aku nyobain jajan Balinya. Untuk jajan Balinya ini ada pisang rai, lakra, lupis, yang ini kalau nggak salah bubur sumsum, terus ini apa ya? Oke, sekarang aku mau coba lupisnya dulu nih. Kan, ini gula Balinya gula Bali asli ya. Terus lupisnya itu ada rasa daun pisangnya, lebih ke aroma sih. Oke, yang aku sekarang mencoba yang paling khas di Bali, yaitu laka. Kan, ini ada rasa pandannya gitu, pakai kelapa, ada
gurih-gurih sama manis dari gula balinya. Nah pemirsa, aku mau lanjut makan dulu ya. Di segmen berikutnya, aku akan ngajak pemirsa dari rumah ke salah satu tempat kuliner di Desa Kedewataan. Tempat ini terkenal dengan nasi ayamnya, dan juga tempat ini sudah buka dari tahun 1963 loh. Penasaran? Stay tune di Infinity Bali Channel. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Senat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam tiang dadi kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti petualangan seru dan menambah wawasan. Tetap panjang sekali ini sampai putar. Menjelajahi sudut-sudut unik di Amerika Serikat. Seperti kita katakan itu Singapura semakin berkembang ya di Amerika Serikat. Dan mereka menunjukkan, aduh aku porsinya gede banget. Saksikan Vlogger on the Road setiap Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Siapa di sini yang suka jalan-jalan ke Ubud? Nah, kalau ke sana jangan lupa untuk cobain nasi ayam yang sudah melegenda. Dibuka dari tahun 1963, nasi ayam Kedaulatan Ibu Mangku wajib menjadi salah satu list kuliner para pemirsa. Berada di Desa Kedaulatan Ubud, nasi ayam Kedaulatan Ibu Mangku mempertahankan suasana makan rumah adat Bali. Banyaknya ornamen plat Bali tradisional membuat tempat makan ini mempunyai ciri khasnya tersendiri. Saya berkesempatan bertemu dengan Kak Indra yang merupakan pemilik generasi ketiga dari tempat makan ini. Yuk kita kepoin untuk nama Perkenalkan, nama saya Sanyoman Indra Bagus Kusuma, bisa dipanggil Indra. Saya di sini selaku pemilik generasi ketiga rumah makan nasi ayam Kedaulatan Ibu. Oke, jadi nasi ayam Kedaulatan Ibu Mangku filosofinya dari nasi ayam kedaulatan. Nasi ayam kedaulatan itu pada awalnya kita menjual nasi ayam. Nah kalau kedaulatan itu nama desa, karena kita menjual nasinya ini di desa Kedaulatan. Saya dinamakan nasi ayam Kedaulatan. Dan untuk Ibu Mangku itu untuk branding agar memperkenalkan dan menjadikan pembeda antara nasi campur yang lainnya. Karena pada waktu itu kita belum memiliki nama yang resmi, jadi hanya nasi campur ayam aja.
Cuma karena udah mulai banyak wisatawan-wisatawan dari luar Bali yang ingin mencoba makanan kami, jadi kita buatkanlah nama agar orang yang dari luar itu lebih gampang mengenal dan lebih gampang mengingat dari rumah makan kita. Jadi itu dia filosofinya. Kalau rumah makan kita rata-rata memiliki tempat yang cukup luas dan bersih, jadi kita ingin menonjolkan konsep rumah makan makanan Bali yang bersih, yang setiap orang yang berkunjung itu dia punya cerita. Jadi setelah makan di Nasi Ayam Kedawatan yang di Ubud, tadi aku makan di sana, makanannya enak, tempatnya bagus, luas, nuansa Balinya ada. Jadi kita pengen tonjolin Balinya itu. Jadi secara tidak langsung kita memperkenalkan rumah adat Balinya dan juga makanan khas Balinya. Jadi pas liburan ke Bali dan coba makanannya, udah dapat semua itu. Oke, jadi kita untuk saat ini ada 5 outlet. Untuk outlet yang pertama itu yang di Ubud, yang di sini itu muat sekitar 150, maksimal 150 packs. Terus outlet kedua di cabang yang kedua ada di Renon di Kota Badung, itu muat maksimal 100 packs. Yang cabang ketiga di Seminyak itu muat 80 packs. Cabang keempat di Jimbaran muat 60 packs, dan yang terakhir di Kengetan itu bisa muat 80 sampai 100. Jadi kita itu hanya menjual satu menu aja, satu menu utama. Jadi itu nasi campur ayam, tapi kita buatkan 2 versi. Ada yang versi nasi campur biasa sama nasi campur spesial. Perbedaannya yang biasa itu penyajian lauknya dicampur, udah dibalur sama kuah, dan porsiannya dia lebih kecil dibanding yang spesial. Nah kalau yang spesial dia porsiannya lebih lengkap, porsiannya juga lebih banyak, tapi penyajian antara lauk, kuah, sama nasinya itu dipisah. Terus untuk best sellernya rata-rata pada ambil yang nasi campur biasa sih, karena mereka lebih suka yang dicampur langsung, jadi nggak ribet antara ambil lauk yang lain itu. Terus untuk harganya nasi campur kita itu start dari harga 30.000, itu udah cukup puas, udah kenyangin sih rata-rata. Kalau untuk outlet yang di Ubud ini itu kalau di jam dari pagi sampai sore rata-rata orang lokal sama tamu-tamu dari Surabaya, Jakarta gitu. Terus kalau misalnya jam-jam malam di atas jam 7-an itu biasanya tamu-tamu internasional, jadi bule-bule juga mungkin mereka dapat referensi dari temen ke temen atau dari sosial media tentang warung kita, jadi mereka mungkin juga pengen nyoba. Kalau perbedaan dibanding yang lain, mungkin yang cukup signifikan bisa dilihat itu dari tempatnya, karena rata-rata nasi campur Bali itu belum punya tempat yang proper, yang bersih. Kalau untuk area makan, terutama area makan, area pengolahan. Nah kalau kita Sunggara, kita bisa menyediakan itu, tempat makan bersih, jadi orang datang ke sini nyaman, terus nggak cuma makanannya aja yang dituju, tapi tempatnya juga jadi tujuan mereka datang ke sini. Terus sama mempertahankan cita rasa, karena kita ini udah generasi ketiga, kita buka dari tahun 1963, jadi kita tetap mempertahankan cita rasa yang otentik Bali. Jadi orang-orang mungkin penasaran dengan rasa legendnya nasi kami. Kalau jam operasional kita buka dari jam 7 sampai jam 9 untuk outlet Ubud. Kalau untuk outlet yang lain dari jam 8 sampai jam 9.
outlet yang ini karena ini originalnya dan pionir pertama nasi campur Bali. Jadi kalau yang di sini tempatnya mengusung rumah Bali, rumah adat Bali. Terus kalau misalnya outlet lain yang di Denpasar, dia forest in the city, jadi di tengah perkotaan ada hutan yang konsepnya mungkin kalau dilihat dari luar warung kayak warung biasa, tapi baru masuk itu udah kayak hutan rimbun, jadi cocok buat yang mau home cafe, resto gitu. Terus yang ketiga yang di Seminyak itu lebih kayak ke pendopo-pendopo gitu. Yang keempat semi modern. Yang kelima juga sama, semi modern itu tempatnya. Jadi setiap outlet kita itu beda-beda, punya ciri khasnya juga. Harapan kedepannya semoga warungnya bisa, makanan dan warungnya juga bisa dikenal se-Indonesia lah. Bisa jadi apa? Makanan utama yang dicari selain mungkin orang-orang kan kalau Bali taunya kayak betutu, babi guling. Jadi biar orang tuh Bali ingatnya kita, jadi pengen biar lebih apa terkenal gitu. Ternyata nasi ayam kedawatan Ibu Mangku sudah banyak cabangnya ya pemirsa. Jadi untuk yang merasa jauh dari daerah Ubud bisa coba langsung ke cabangnya seperti di Renon ataupun yang di Seminyak. Tapi tenang, rasanya tetap sama kok sama yang di Kedawatan. Jadi pemirsa tidak perlu khawatir soal rasa. Dan ini dia pesananku sudah tiba, nasi ayam campur dan es teh manis seperti aku. Aku sudah gak sabar nyicipin nasi ayam yang melegenda ini. Markicop. Nah pemirsa, di hadapan aku sekarang udah ada menu dari nasi ayam Kedawatan Bu Mangku. Di sini ada satu menu ikonik yaitu nasi ayam campur yang isinya ada ayam, sayur kacang panjang, sate lilit, kacang goreng, telur dan sambal embe. Sekarang aku mau cobain ini. Mau coba ayamnya dulu. Ayam. Makan. Gurih dari rasa ayamnya itu dicampur sama pedasnya sambal embe, itu combo yang paling best. Terus pakai telur kecap ini yang rasanya manis mantap. Makan. Biasanya minumnya ada es teh. Sekarang aku mau cobain pakai kacang panjangnya. Nah pemirsa, aku mau lanjut makan lagi nih. Kalian kalau ada tempat yang perlu aku kunjungin, kalian bisa kirim email di bawah ini. Oke pemirsa, sekian dari aku Nana, aku pamit undur diri. Dah.